teman-teman yang menang monggo jadi penguasa, yang kalah harus jadi pengawas dan pengontrol. Partai Amanat Nasional resmi bergabung di koalisi pemerintah. Apa yang membuat PAN pada akhirnya bergabung bersama partai pendukung Jokowi Maruf Amin? Ya, saya tegaskan pada hari ini bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai koalisi pemerintah sekarang ini. Saya agak setuju sama Pangi ya, ketika sudah periode kedua tapi tiba-tiba membangun koalisi gendut dan gemuk yang tidak sehat buat demokrasi. Semuanya kumpul menjadi satu sekarang, solid dalam rangka untuk membangun PAN dengan trase baru. Partai Keadilan Sejahtera insya Allah istiqomah mengawal pemerintah dengan menjadi oposisi dan bersama rakyat. Ya, PAN sebagai partai koalisi tentu bertanggung jawab terhadap masa depan pemerintah. PKS kritik soal PAN gabung ke pemerintah. Iri bilang aja bos, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Setelah Amin Rais keluar atau bahasa lainnya didepak dari PAN, dan Zulkifli Hasan menjadi ketua umum dengan mengalahkan jagoan Amin, PAN mulai mengubah arah dukungannya. Terlihat kalau PAN condong mendukung pemerintah. Dan baru-baru ini PAN menyatakan diri resmi bergabung dengan koalisi pemerintah. Partai Amanat Nasional resmi bergabung di koalisi pemerintah. Apa yang membuat PAN pada akhirnya bergabung bersama partai pendukung Jokowi Maruf Amin? Ya, saya tegaskan pada hari ini bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai koalisi pemerintah sekarang ini. Mana ya perasaannya Pak Amin Rais? Pokoknya saya usul supaya Asman segera keluar dari kabinet, titik ya. Zulkifli Hasan ikut dalam pertemuan partai koalisi dengan Presiden Jokowi, didampingi oleh Sekjen Edi Suparno ke istana. Sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan, dampingi oleh Sekjen Bapak Edi Suparno, ya Bapak Edi Suparno. Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan semakin memperkaya gagasan, ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokratisasi di Indonesia. Saya tidak berkomentar banyak mengenai PAN yang resmi bergabung dengan pemerintah. Toh kita sudah tahu ini akan terjadi. Artinya koalisi pemerintahan semakin gemuk, sedangkan oposisi makin kerempeng, tersisa beberapa partai yang masih jual mahal dan ego tinggi. Salah satunya adalah PKS. Partai ini memang sudah identik dengan oposisi dan tidak sejalan dengan pemerintah saat ini. Di satu sisi ini bagus karena kalau PKS gabung ke pemerintah rasanya gak rela gitu. Semuanya kumpul menjadi satu sekarang, solid dalam rangka untuk membangun PAN dengan trase baru. Kami, saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Di sisi lain, partai ini punya banyak agenda lain. Agenda tersebut kadang sangat kontras sehingga PKS lebih memilih menjadi oposisi di luar pemerintah. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengomentari sikap PAN yang resmi berkoalisi dengan partai pendukung pemerintah. Mardani menganggap potensi penyimpangan bisa makin bertambah karena makin banyaknya partai politik bergabung dengan pemerintah. Awalnya, Mardani mengaku tidak menyoal setelah PAN resmi bergabung dengan parpol pendukung Jokowi Maruf. Kompetisi yang sehat sudah selesai kontestasi, masing-masing berperan pada bidangnya. Ya, PAN sebagai partai koalisi tentu bertanggung jawab terhadap masa depan pemerintah. Kami sebagai oposisi, dan oposisi itu sehat. Oposisi itu justru dewasa yang membuat demokrasi check and balance berjalan ketika ada kekuatan di dalam parlemen yang bisa mengontrol pemerintah. Karena itu buat PKS, itu hak partai politik dan tentunya masing-masing punya strategi. Tapi Mardani merasa ada potensi penyimpangan seiring semakin besarnya kekuasaan. Dia mengutip diktum Lord Acton 1834-1902, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup 100%.
tapi PKS merasa bahwa power tend to corrupt. Kekuasaan cenderung menyimpang. Absolute power corrupt absolutely. Semakin besar kekuasaan, semakin besar penyimpangannya, kata Mardani. Mardani mengklaim posisi PKS tetap menjadi partai oposisi untuk mengawasi kerja pemerintah. PKS insya Allah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri, kata dia. Tetapi yang paling penting adalah kami terus bekerja mengontrol kekuasaan, karena saya agak setuju sama Pangi ya, ketika sudah periode kedua tapi tiba-tiba membangun koalisi gendut dan gemuk yang tidak sehat buat demokrasi. Nah ini kita perlu hati-hati, tidak perlu uzon, tetapi politik is the art of impossibility. Peluang ketidakmungkinan nalar-nalar yang liar bisa terjadi, dan karena itu Partai Keadilan Sejahtera insya Allah istiqomah mengawal pemerintah dengan menjadi oposisi dan bersama rakyat. Iri bilang aja bos, PKS mungkin berniat gabung juga, tapi malu-malu. Malu tapi sempat berharap agar dipanggil untuk bergabung. Gengsi sudah terlalu tinggi, sehingga PKS terpaksa mengambil jalurnya sendiri. Atau bisa jadi PKS mulai khawatir dengan posisinya sebagai oposisi. Ukuran makin menciut, koalisi pemerintah makin bengkak. Selain PKS, ada satu partai lagi yang dari manuvernya sudah jelas jadi oposisi, Demokrat. Dua partai ini jelas orientasi dan arah politiknya. Tapi sayang, dua partai ini terlalu kecil. Kalaupun ditambah partai kecil lain, tetap saja ukurannya mini dibandingkan koalisi jumbo pemerintah. Jika dipersentasekan, gabungan kekuatan antara PKS dan Demokrat hanya sekitar 15%, dan sisanya 85%. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan koalisi partai pendukung pemerintah. Sementara itu, elektabilitas PKS menurut survei juga semakin menyusut dan dalam kondisi yang tidak bagus. Bisa-bisa bakal out dari Senayan. Lucunya, dengan menjadi oposisi sejati, PKS berdalih ingin tetap bersama rakyat. Jadi, pemerintah tidak bersama rakyat. Cuma PKS saja partai yang paling dekat dengan rakyat. Apakah PKS satu-satunya partai yang paling paham dengan rakyat? PKS jangan sok merasa sudah mewakili rakyat hanya karena menjadi oposisi, seolah rakyat hanya mendukung oposisi. Kalau beneran rakyat mendukung penuh, tidak mungkin suara oposisi hanya sesedikit itu. Oh iya, jadi teringat dengan gubernur yang kena kritik karena mobil dinas yang harganya fantastis. Itu kader partai mana ya? Ada satu hal yang saya setuju, yaitu tidak ada oposisi cenderung tidak begitu bagus dalam demokrasi. Kalau semuanya bergabung tanpa oposisi, tidak akan ada kritikan. Pemerintah juga banyak kekurangan yang perlu dikoreksi. Tapi sayangnya, kualitas oposisi di negara ini cenderung jeblok. Oposisi hanya kulit luarnya saja, isi di dalamnya adalah kelompok cari sensasi murahan. Contohnya Demokrat, yang makin kesini makin mirip dengan PKS, bahkan makin lama makin lebih parah. Apapun diributkan, hal sepele pun dipanas-panasi. Itu bukan kritikan, tapi ajak ribut dan cari masalah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar dari kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.